Oke, udah masuk. Nah, itu ya. Udah terlihat nih 31 udah. Nah, gitu ya. Mesin akan hidup dengan sendirinya ya. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Konstutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah alarm keras yang mereknya itu dari Spy. Ya, alarmnya seperti ini untuk produknya ya. Ini kalau kita lihat dari gambar dan detailnya di sini, ini bisa dikontrol oleh Bluetooth Android ya. Oke, seperti apa? Ini akan saya buka aja ya. Karena di sini banyak fiturnya ya. Nah, kalau di sini saya membelinya dengan sistem 2 wire alarm dan remote engine start. Oke, ini dia barangnya. Kebetulan sudah saya pasang di mobil ya. Jadi ini tinggal remote-nya saja. Karena detailnya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di bagaimana cara fungsi ini, fitur ini bekerja ya. Jadi untuk semua perangkat modulnya, dan ini ada sensor getarnya serta kabel-kabelnya, semuanya sudah saya tes di mobil dan kebetulan sekarang masih terpasang. Dan sisanya yang lain ya seperti ini ya. Ini tadi harusnya ini isi kotaknya itu wire utamanya ya di sini ya. Ini tersisa untuk kabel disknya di sini, dan ini juga sudah mendapatkan toa ya. Jadi produk ini sudah plus sama toanya, dan ada sebuah relay juga untuk cut off engine-nya. Di sini ada selembar kertas yang cukup lebar, yaitu untuk panduan instalasinya. Di sini ini wiring diagramnya ya, sangat banyak sekali ya, karena modulnya ini yang kotak ini seperti ini ya. Terus dia menyatu dengan engine start modul. Nah, karena saya pesennya itu tanpa yang modul lampu utama ya, jadi nggak pakai yang ini. Jadi yang kabel di sini itu kita abaikan ya. Dan ini ya untuk aplikasinya, ini kita bisa scan aja pakai handphone kita di sini ya. Tinggal di scan, terus ikutin aja petunjuknya di sini, sudah lengkap ya. Jadi nanti aplikasinya hasilnya akan seperti ini ya. Ini ada animasi mobilnya, ini buat unlock, lock, start stop engine, buka bagasi, dan searching mode mencari mobil ya, seperti itu. Oke, semuanya sudah lengkap untuk fitur-fiturnya di sini. Tinggal akan saya perhatikan bagaimana pengoperasiannya ke mobil. Oke, selanjutnya saya akan bahas untuk remote-nya ya. Ini remote 2 ya. Jadi masih sistemnya manual kayak remote biasa, bukan passive keyless ya. Jadi bukan mendekat atau menjauh itu mobil akan respon. Cuman di sini kita harus pencet manual. Ini ada tombol gembok, tombol kebuka, tombol gambar toa disilang, terus tombol gambar buka bagasi ya, seperti ini. Ini ada layarnya LCD. Jadi ini fiturnya udah sama kayak remote alarm motor ya, yang modelnya seperti ini ya. Nah, untuk penggunanya kita harus isi baterainya dulu ya. Ini baterainya menggunakan baterai triple A ya, A 3 kali, triple A seperti ini, 1 biji ya. Saya siapkan baterainya ini dan saya pasangkan ke sini. Oke, dan dia akan restart seperti ini nyalanya ya. Jadi bisa dilihat ini semua gambar-gambarnya yang akan muncul ya. Ini juga ada getar-getarnya ya. Jadi selain bunyi juga ada semacam getar di dalam yang dirasakan di remote ini ya. Oke, untuk di atas ini adalah jam. Ini untuk jangkauan dari sinyal dari remote ke mobilnya ya. Kalau ini indikator untuk baterainya ada berapa. Nah, ini posisi lock atau unlock. Nah, seperti itu, saya pencet tuh akan ngelock. Nah, jadi
untuk penggunanya detailnya tetap saya akan bahas di sini ya. Untuk remote-nya ini saya tutup dulu. Nah, ini satunya belum saya pasang juga baterainya, sekalian saja saya pasang lagi. Oke, jadi ini dua-duanya sudah langsung connect ke mobil ya. Terdengar suara kalau saya pencet unlock di sini. Nah, situ ya. Nah, ini ada derajat ya. Ini artinya 37 derajat itu karena panas yang ada atau suhu yang ada di modul keyless-nya ya. Karena kebetulan sudah terpasang di mobil dan mobilnya itu ruangan kabinnya cukup panas, ada sekitar 37 derajat ya. Jadi nanti kalau pemakaian ini satu aja disimpan ya, mungkin baterainya dilepas saja biar nggak makan baterai, cukup satu aja yang digunakan. Oke, seperti ini ya penggunanya. Untuk cara settingnya dulu sebelum kita ke mobil ya. Ini ada beberapa settingan. Misalnya kita mau setting jamnya, kita itu untuk cara settingnya tekan tombol lock dan unlock ini secara bersamaan seperti ini. Nah, dia akan berkedip. Ini untuk settingan menit ya. Kalau kita tekan yang unlock ini, dia akan nambah ya. Kita geser satu kali ke sebelah, berarti ke jam ya. Tinggal jam berapa sekarang ya. Misalnya sekarang jam 1 tadi ya. Nah, anggaplah 13:07 ya. Terus kita masukkan lain-lain. Ini start engine ya. Ini off. Ini kalau on, dia bisa kita setting waktunya ya. Nah, di sini kelebihannya kita bisa men-setting jamnya ya. Misalnya kita mau setting jam berapa, nanti mobil akan menyala sesuai dengan jam yang tertera di sini ya, sesuai dengan jangkauan si mobil ini. Nanti akan saya perhatikan juga. Terus kita tekan lagi buat auto armnya. Jadi ketika autonya itu ini off posisi dan lainnya ya. Jadi kembali lagi ke sini. Kalau kita udah selesai settingnya, tinggal tekan sekali lagi kayak gini, 2. Nah, udah off ya. Nah, ini sudah connect ke mobil dan penggunanya seperti apa. Ayo kita langsung ke mobil ya. Oke, ini bisa dilihat ya. Ini saya pasang sementara saja ya, hanya jumper-jumper saja di keyless sebelumnya ya. Jadi saya nggak pasang permanen. Bisa kita lihat ya. Ini untuk modulnya. Nah, ini modulnya besarnya hampir kayak VRZ ya, lumayan besar nih. Ini untuk soket kontak utamanya tadi. Ini yang kabel output yang berapa banyak kabel di sini. Terus ini tombol start stop ya, tombol start stop sini. Terus di sini ini ada antena two-way-nya ya. Terus ini modul Bluetooth-nya nih yang sekaligus LED alarm ya. Ini ada sensor getarnya juga di sini. Oke, seperti ini ya. Untuk pemasangannya ya sama saja ya. Nah, untuk model tombolnya itu seperti ini ya. Ini beda sama sebelum-sebelumnya. Ini modelnya main tempel ya. Jadi ada double tipnya di sini. Tinggal kita bisa tempel di mana saja yang kita mau ya, sesuai tempatnya ya. Misalnya kita bisa tempel di sini, kalau misalnya belum dibolongin, jadi nggak rusak di mobil, kita tempel saja, sudah menjadi tombol start stop seperti ini ya. Nah, ini tombol start stopnya itu tidak standby terus ya, jadi ada waktunya seperti ini. Nah, saya taruh dulu di sini ya. Jadi ini kita unlock dulu ya. Jadi unlock itu seperti biasa, tekan sini. Nah, ini unlock dan ini akan nyala ya si tombolnya. Nah, ini tuh dia akan mati secara otomatis setelah sekitar 30 detik ya. Nanti akan kembali off kalau kita tidak ngapa-ngapain ya. Jadi ini untuk menyalakan mobil memang harus segera mungkin ya. Jadi kalau kita tungguin lama, pastinya nanti dia akan off sendiri. Kita tunggu saja ya. Untuk pengetesannya di sini, nah ini udah mati ya. Kalau udah mati gini, ini nggak bakal bisa ya hidupkan ya.
Jadi mungkin kalau tujuannya di sini, kalau kita lupa sudah buka mobil terus kita nggak jadi menyalain mobil, ya mati kembali ini safety-nya. Jadi orang lain pun yang masuk misalnya nggak bakal bisa untuk mengakses mobil ini. Oke, untuk menyalakan kembali kita harus tekan lagi unlock-nya di sini ya. Ini tombol nyala, jadi langsung bisa kita operasikan mobilnya. Ya, saya tekan sekali. Ini masuk ke mode ACC. Ya, head unit nyala. Tekan sekali lagi. Dia akan on, kontaknya seperti ini. Tekan sekali lagi, off. Ya. Jadi seperti ini, sama halnya ya. Tekan sekali itu mode putarannya seperti itu. Nah, misalnya nih posisi masih di kondisi kontak on ya, seperti ini, kita nggak ngapa-ngapain juga nih, kita diamkan saja. Ini tombol mati ya, jadi yang hidup hanya LED-nya seperti ini. Ini maksudnya kita nggak akan bisa menyalakan mesin ya. Jadi menyalakan mesin itu tadi dikasih waktu saat kita baru pencet unlock, terus kita dikasih waktu sekitar 30 detik itu buat menyalakan mobil. Kalau enggak ya akan terjadi seperti ini lagi ya. Kalau tadi belum dipencet-pencet dia biru langsung off semua. Kalau ini udah kontak on dia nyala seperti ini ya. Jadi nggak bisa buat start engine, kita injek rem pun kita pencet sekali nggak bakal mau ya. Kalau kita pencet sekali di sini maka semuanya akan off lagi. Nah, kalau udah off ini ya kita harus pencet ulang lagi untuk tombol unlocknya ini ya. Ya memang sedikit agak repot bolak-balik ya seperti ini. Namun tidak masalah kalau udah pencet unlock, kita pencet sekali, 2 kali seperti ini, kita start ya. Start. Oke, nah seperti itu ya. Ini mesin sudah hidup ya. Nah, kalau mesin hidup seperti ini tuh ini posisinya pintu masih kebuka ya. Nah, ini ada perlakuan juga, ada bedanya ya. Oke, saya taruh dulu. Ini pintu kebuka ya, saya tutup. Nah, kalau nutup gini, itu kan kita jalan ya, kita handbrake-nya kita turunin. Nah, dia ada bunyi seperti itu ya. Ini peringatan, artinya mobil belum terkunci ya. Kita harus mengunci mobil saat berkendara ya. Ya, ini ada auto lock-nya ya. Ini bisa lihat tuh ya, knopnya itu nggak ngunci. Ini kalau saya injek rem ya, saya injek rem. Oke. Dan akan terkunci otomatis ya. Jadi ada auto lock-nya di sini. Tadi bunyi peringatan itu akan seperti itu ya, mengingatkan kita bahwasanya ini belum terkunci ya. Nah, ini masih kondisi terbuka itu standarnya gini ya, jangan di lock manual pakai remote ya. Karena kalau di lock manual pakai remote, nanti kita kalau injek rem mesin mobilnya mati ya. Nah, ini juga ditandain seperti ini ya. Nah, ini kondisinya udah berubah. Kalau saat jalan ini warnanya itu LED-nya putih dan pink itu nyala ya. Artinya dengan kondisi seperti ini tuh kita nggak bisa matiin mesin secara langsung pakai rem ya. Kalau injek rem, saya injek rem ini, saya pencet, nggak bakal bisa mematikan mobil ya. Ini ada safety-nya. Jadi ketika kita udah berhenti, kita harus narik handbrake-nya ya. Kita tarik handbrake-nya dulu, nggak usah injek rem ya. Ini cukup tekan sekali saja, maka mesin mati. Oke, mesin mati seperti ini ya. Jadi untuk stepnya itu caranya seperti itu, memang agak beda dengan keyless yang kebanyakan aftermarket seperti yang lainnya. Oke, coba saya akan nyalakan lagi ya. Nah, situasi yang kedua itu, misalnya ini lagi unlock seperti ini, siap starter ya. Saya starter lagi, saya injek rem, tekan. Nah, seperti ini ya. Ini posisi awal tadi masih tertutup ya. Jadi ada pergerakan ngelock dulu, terus unlock lagi. Nah, ini udah kembali unlock ya. Ini udah kembali unlock seperti ini. Itu kita injek rem juga nggak bakalan ada auto locknya ya. Jadi ini nggak akan terjadi auto lock kalau posisinya pintu awal tadi itu pas saat starter engine itu pintunya tertutup seperti ini. Jadi memang harus kondisi pintu terbuka dulu, kita starter mobil, itu tutup, baru ntar ada auto locknya. Nah, kalau seperti ini kita tutup pintu sebelum di starter mobil ya, kita harus manual ya. Jadi kalau mau kunci ya tinggal di
pencet manual seperti ini. Nah, ini untuk mengunci mobilnya ya. Nah, untuk perlakuan yang seperti ini untuk mematikan mesin, jadi bukan seperti tadi ya. Ini kalau mematikan mesin bukan lewat dari handbrake ya. Handbrake ditarik pun seperti ini. Ini saya pencet juga nggak akan mati mesinnya. Matiin mesin seperti biasa, tekan pedal rem, terus kita pencet ya, pencet remote-nya saja sekali. Ini udah injek rem saya, pencet dan mati ya. Jadi seperti itu ya untuk perlakuan kondisi keduanya. Jadi tergantung bagaimana kita awalnya menghidupkan mobil itu dibuka atau ditutup. Kemudian di sini akan saya melanjutkan tutorial untuk pemakaian remote-nya. Ini fungsinya seperti apa aja ya. Ya, oke. Di sini untuk seperti biasa, kalau saya tekan gembok ini, dia akan kunci sekaligus ini bunyi, ada alarmnya. Tadi toanya juga bunyi ya. Kalau kita pencet unlock di sini, dia akan ngebuka ya, ngebuka terus bunyi juga. Untuk mode silentnya di sini tergantung dari pencet locknya tadi ya. Nah, ini ketiga ini fungsi yang tombol ini tuh buat mode silent, artinya ini buat ngunci ya. Ini kalau saya tekan sekali, dia ngunci, cuman nggak bunyi ya, mode silent nggak bunyi. Tapi kalau saya buka paksa seperti ini alarm bunyi ya, ini juga bunyi. Oke, seperti itu ya. Saya ulang kembali. Jadi kalau mode silent awalan dari pencet ini. Ketika awalan dipencet ini nggak akan bunyi toanya. Nah, untuk unlock juga akan mode silent kembali. Selanjutnya fitur misalnya kita mengunci mobil tapi pintunya belum ketutup rapat ya. Saya akan kunci di sini. Ya. Nanti dia akan ada bunyi peringatan di modulnya ini, memperingatkan. Nah, seperti itu ya. Ada bunyi. Ininya juga remote-nya akan membunyikan alarm ya, seperti ini. Maksudnya pintu tadi belum tertutup rapat ya. Oke. Selanjutnya untuk fungsi remote start ya. Remote start itu handbrake harus ditarik ya. Handbrake ditarik. Ini posisi kita kunci. Udah ngunci ya, tuh spion tutup semua, dan kita nyalakan mesin dari tombol ini, pencet dan tahan ya, seperti ini. Nah, kan ngebuka ya. Ini udah kotak on dan nyala ya. Nah, seperti ini ya. Ini ada indikasi. Untuk remote-nya juga membunyikan. Ini ada timingnya ya. Ini ada waktu. Ini ada derajat juga. Ini posisi mesin hidup. Hitungan mundur 12 menit ya. Jadi ada waktunya. Kita misalnya menjauh pun nanti mesin akan mati setelah waktu 12 menit tadi habis ya. Ini masih tersisa 11 menit lebih ya. Tapi kalau kita mau matikan langsung juga bisa dengan tekan dan tahan tombol ini lagi. Oke, sudah mati mesinnya. Ya, mesin udah mati. Ya, seperti itu ya untuk cara penggunaan remote start. Dan yang bawah ini untuk membuka bagasi ya. Jadi kalau kita tekan dan tahan, akan oke, ada gambar itunya ya. Jadi ada kabel yang udah terhubung ke bagasi. Misalnya mobil sedan atau mobil yang udah ada pistolnya, itu dia akan connect trigger ke pistolnya dan akan membuka si bagasinya. Ya, cukup tekan tombol tahan ini. Oke ya, seperti itu ya. Oke, dan terakhir saya akan memfungsikan untuk remote start dengan timer ya. Dengan waktu jam yang ada di sini ya. Ini jam 13.29 ya. Saya setting dulu. Nah, di sini kita on kan dulu ya. Ini on. Terus waktunya saya setting
Tadi udah 29, saya kasih di 31 aja. Nah, 31, jamnya 13.31. Oke, saya save dan udah masuk ke sini ya. Nih bisa lihat ya, nih masih 13.29 ya. Nanti 1 menit lagi setelah ini mobil akan melakukan start engine dengan otomatis tanpa saya memegang remote-nya ya. Oke. Jadi misalnya ini saya taruh saja, disimpan, waktunya udah tiba, udah pas, alarm settingnya seperti itu, dan mobil akan hidup ya. Oke, udah masuk. Nah, itu ya. Udah terlihat nih 31 udah. Nah, gitu ya. Mesin akan hidup dengan sendirinya ya. Nah. Oke. Seperti tadi, ini waktunya berjalan ya. Oke, jadi ini juga sangat canggih nih ya menurut saya nih. Jadi nggak perlu kita pencet, kita setting waktunya saja, mesin kapan saja bisa kita hidupkan tanpa harus menggunakan dari remote ini. Nanti kita coba di sini menggunakan aplikasi HP ya, by Android. Fungsinya seperti apa? Oke, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Androidnya ya. Jadi ini ada aplikasi yang sudah diinstal berdasarkan produknya. Saya udah install seperti ini, saya tinggal pairingkan saja. Tadi udah saya pairingkan Bluetoothnya, tinggal saya nyalakan Bluetooth ya. Nah, ini udah tersambung ya Bluetoothnya, dan belum tersambung sih di sini, saya pencet. Nah, tinggal ini membutuhkan penyambungan, saya tekan OK aja, dia akan mulai ya. Dan sukses nih ya, sambung, itu tinggal back aja, back. Nah, kita tekan saja nih, kalau tekan unlock, nah seperti ini ya, ini akan ngebuka, itu artinya unlock ya, pintu terbuka. Tadi kalau misalnya saya pencet lock sekali lagi, nah, dia akan ngunci ya, sampai tanda biru ini muncul ya. Oke, untuk start engine-nya ini kita bisa tekan langsung seperti ini. Nah, ini ada nyalakan mesin. Oke. Jadi untuk menyalakan mesin memang agak lama ya, sekitar 2-3 detikan. Nah, remote-nya juga tadi berbunyi juga ya. Ini ketika mesin hidup pasti otomatis remote-nya ini akan muncul indikasi seperti ini ya, monitornya. Oke, mematikan mesin, tutup tekan saya seperti ini, mesin mati ya. Oke, jadi semuanya terhubung ya. Kalau saya unlock di sini, nah dia ada lampu yang nyala ya. Kalau saya lock, lampu nyala sekali, unlock ya, yang lampu 2 juga nyala ya. Dan kalau saya buka pintunya nih ya, saya akan buka pintunya. Oke, bisa dilihat ya, kalau pintu terbuka, ini gambarnya juga terbuka ya. Jadi ada indikasi pintu yang terbuka. Oke, saya tutup kembali. Dan nutup ya. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya udah connect dan canggih menurut saya. Visualnya dapat, fungsinya dapat, remote-nya udah teknologinya canggih, HP-nya juga sama-sama ya. Jadi misalnya kita rusak remote-nya atau hilang ya, kita masih bisa pakai akses handphone ya. Jadi nggak usah khawatir kunci atau remote-nya hilang, asal aplikasi ini masih ada dan kita bisa nyambung ke HP lainnya. Masih bisa untuk mengakses mobil ini. Oke, sekian dulu ya video dari saya tentang review untuk keyless model 2-way LCD ini
yang sudah cukup unik dan canggih ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.